Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang skema klasifikasi arsip. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Ulfa dengan NIM 210260023 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah skema klasifikasi arsip. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Merancang skema klasifikasi arsip. Sebelumnya, apa itu klasifikasi arsip? Klasifikasi arsip adalah penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung di dalam arsip, yang berfungsi untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Klasifikasi itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, klasifikasi fasilitatif, contohnya keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi substantif, contohnya pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal dan informal, kegrafikan, dan lain-lain. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, fungsi arsip dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibedakan menjadi arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Yang kedua, arsip statis. Merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Selanjutnya, unsur klasifikasi. Unsur klasifikasi ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, unsur fungsi, unsur struktur organisasi, dan unsur masalah. Jenjang masalah itu sendiri terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, pokok masalah yang merupakan sekat primer, di mana di dalamnya terdapat kode dan pokok masalahnya. Yang kedua, submasalah, yang merupakan sekat sekunder, di dalamnya terdapat kode dan submasalah. Yang ketiga, sub-sub masalah, yang merupakan sekat tertier. Di dalamnya terdapat kode dan juga sub-sub masalahnya. Dan yang terakhir, berkas atau surat yang merupakan folder, yang di dalamnya terdapat kode dan juga indeks berkas. Nilai guna arsip terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nilai guna primer. Nilai guna primer itu sendiri didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri, yang meliputi nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder ini didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan pencipta arsip, yang berguna sebagai bukti dan pertanggungjawaban. Terdiri dari nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Selanjutnya kita masuk ke indeks arsip. Indeks adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas yang berfungsi sebagai petunjuk keterangan penting dalam pekerjaan filing. Contoh penulisan indeks terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dengan cara strike order. Di sini sudah terdapat satu contoh dengan nama asli Ade Maulana. Jadi cara penulisan indeks secara strike order ini tetap sesuai dengan tulisan nama aslinya, yaitu Ade Maulana. Yang kedua, contoh penulisan indeks dengan cara indexing order. Di sini sudah terdapat satu contoh dengan nama asli Ade Maulana. Cara penulisan dengan cara indexing order yaitu membalikkan suku kata dari nama aslinya sehingga menjadi Maulana Ade. Selanjutnya kita masuk ke indeks relatif dan daftar indeks. Terdapat 4 perbedaan antara indeks relatif dan juga daftar indeks. Yang pertama, indeks relatif disusun dari skema klasifikasi arsip, sedangkan daftar indeks disusun dari indeks berkas yang ada dalam tempat. Yang kedua, indeks relatif diatur atas urutan abjad, sedangkan daftar indeks juga diatur atas urutan abjad. Yang ketiga, indeks relatif subjeknya disertai kode, sedangkan daftar indeks, indeksnya yang disertai dengan kode. Dan yang keempat, indeks relatif kegunaannya untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali. Sedangkan daftar indeks berguna untuk penemuan kembali arsip yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan skema klasifikasi arsip. Kita masuk ke pemberkasan arsip.
Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Lalu, kode klasifikasi arsip. Kode itu berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. Jenis kode klasifikasi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jenis masalah fasilitatif, dan yang kedua, masalah substantif, sebagaimana yang telah kita bahas pada awal tadi. Dalam pemberkasan arsip, terdapat dua proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan kode klasifikasi, dan yang kedua, dengan menentukan indeks. Dalam pemberkasan arsip, terdapat beberapa prosedur yang harus kita pelajari atau kita pahami. Yang pertama, pemeriksaan atau inspecting adalah kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Yang kedua, pengindeksan atau indexing adalah kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, pengkodean atau coding adalah kegiatan pemberian kode atau tanda yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas di dalam file. Yang keempat, pembuatan tunjuk silang. Yang kelima, penyortiran atau sortir. Yang keenam, pembuatan label atau labeling. Dan yang ketujuh, pemberkasan atau filing, yaitu kegiatan memasukkan arsip ke dalam folder yang sesuai. Terdapat beberapa peralatan arsip yang kita butuhkan dalam mengelola arsip. Yang pertama yaitu filing kabinet, yang kedua roll opaque atau rak bergerak, yang ketiga sekat atau guide, yang keempat folder, yang kelima label, yang keenam tanda keluar atau out indicator. Baiklah, sebagai contoh, saya akan merancang skema klasifikasi dari beberapa arsip yang saya punya. Di sini saya sudah mempunyai 3 arsip. Yang pertama ada ijazah SMK, yang kedua ada rapor SMK, dan yang ketiga ada ijazah perkuliahan. Yang pertama saya akan merancang pola klasifikasinya terlebih dahulu, yaitu yang ijazah SMK. Yang pertama kita akan menentukan pola klasifikasi dari ijazah SMK. Yang pertama yaitu DM. DM ini merupakan pokok masalahnya. Karena kita menentukan pola klasifikasi dari ijazah SMK, maka pokok masalahnya yang kita cari yaitu pendidikan dasar dan menengah. Sehingga pola untuk yang pertama yaitu DM. Yang kedua 04. 04 merupakan bagian masalahnya. Karena ijazah SMK ini merupakan sekolah menengah kejuruan, maka kodenya 04. Dan yang terakhir 03 itu merupakan sub-sub masalahnya, yaitu penilaian hasil belajar, karena kita menentukan ijazah. Ijazah merupakan penilaian hasil belajar, sehingga kodenya 03. Jadi kode klasifikasi dari ijazah SMK ini adalah DM.04.03 penilaian hasil belajar. Selanjutnya saya akan merancang pola klasifikasi dari rapor SMK. Pola klasifikasi dari rapor SMK ini sendiri sama dengan pola klasifikasi ijazah SMK, karena keduanya merupakan sama-sama penilaian hasil belajar di sekolah menengah kejuruan. Jadi, rapor ini memiliki kode klasifikasi DM.04.03. Dan yang terakhir, saya akan menentukan kode klasifikasi dari ijazah perkuliahan berdasarkan pola klasifikasi kearsipan dari Diknas. Selanjutnya, pola klasifikasi untuk ijazah perkuliahan. Kode PP merupakan pokok masalahnya, yaitu perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan, karena kita menentukan pola klasifikasi dari ijazah perkuliahan. Jadi kodenya yaitu PP. Selanjutnya, 03 merupakan bagian masalahnya yang merupakan ijazah dan transkrip, karena kita menentukan arsip dari ijazah perkuliahan. Jadi kodenya 03. Dan yang terakhir 00 merupakan sub-sub masalahnya yang merupakan ijazah, karena kita membahas ijazah kan. Jadi pola klasifikasi untuk ijazah perkuliahan adalah PP.03.00. Setelah menentukan pola klasifikasi dari beberapa arsip tadi, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam daftar tabel. Di dalam daftar tabel sendiri terdapat 4 kolom yang harus kita buat. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom unit pengolah, yang ketiga kolom kode, yang keempat kolom uraian, dan yang terakhir kolom kurun waktu. Unit pengolah itu sendiri merupakan bagian apa dari arsip yang kita tentukan tadi.
karena ketiganya merupakan bagian pendidikan, maka di sini dituliskan bagian pendidikan. Untuk kode sendiri yaitu kode klasifikasi yang sudah kita tentukan tadi. Untuk uraian merupakan arsip itu tentang apa, yaitu tentang ijazah SMK, rapor SMK, dan juga ijazah perkuliahan. Sedangkan kurun waktunya yaitu kurun waktu dari masing-masing arsip yang telah kita tentukan pola klasifikasinya. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke daftar indeks nama. Kolom untuk indeks nama sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom filling segment, dan yang ketiga kolom indexing order of unit. Filling segment itu sendiri merupakan judul dari masing-masing arsip itu. Di sini saya menuliskan nama yang pertama Fadilah Ulfa dan yang kedua Ricky Armando sebagai judul dari masing-masing arsip yang saya miliki tadi. Untuk indexing order of unitnya itu terdiri dari 3 macam, yaitu unit 1, unit 2, dan juga unit 3. Masing-masing unit ini kita menuliskan nomor nama dari arsip tadi, tetapi dibalikan suku katanya. Sebagai contoh, di sini sudah tertera nama Fadilah Ulfa. Untuk unit satunya merupakan suku kata terakhir dari nama tersebut, yaitu Ulfa. Untuk unit kedua, suku kata selanjutnya setelah suku kata terakhir dari nama tersebut, yaitu Fadilah. Sedangkan unit ketiga nihil, karena nama tersebut hanya terdiri dari 2 suku kata. Untuk kodenya, kita mengambil 2 huruf dari unit 1, 2 huruf pertama yaitu UL atau UL. Begitu juga dengan yang kedua. Unit satunya merupakan suku kata kedua yaitu Armando, unit 2-nya merupakan suku kata pertama yaitu Ricky, dan unit ketiganya nihil karena hanya terdiri dari 2 suku kata. Untuk kodenya AR karena itu merupakan 2 huruf pertama dari unit 1. Setelah kita memasukkan ke daftar tabel dan juga indeks nama, selanjutnya kita akan memasukkannya atau membuatkan ke dalam indeks relatif. Di sini terdapat 2 tabel, yaitu tabel untuk subjek dan tabel untuk kode. Subjek sendiri merupakan apa subjek dari arsip yang kita lakukan atau kita tentukan kodenya tadi, yaitu subjek pendidikan karena merupakan kedua-duanya hasil penilaian belajar. Pendidikan kita urutkan berdasarkan abjad. Yang untuk yang pertama yaitu ijazah karena huruf I merupakan abjad yang lebih awal. Kodenya yaitu DM.003.00. Dan selanjutnya P yaitu penilaian belajar dengan kode DM.04.03. Langkah terakhir dari pemberkasan arsip yaitu penyimpanan. Selanjutnya saya akan melakukan penyimpanan terhadap 3 berkas atau arsip yang saya punya tadi. Sebelumnya saya sudah menyediakan 1 map untuk penyimpanan arsip tersebut dan juga 2 sekat untuk pembatas dari masing-masing arsip tersebut. Ini merupakan sekatnya. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke sekatnya terlebih dahulu. Di sini untuk rapor SMK dan juga ijazah SMK akan saya jadikan satu file karena merupakan sama-sama penilaian hasil belajar dari sekolah menengah kejuruan. Jadi kita menempatkannya di satu sekat yang sama. Seperti ini. Dan nanti di pojok kanan atas dari sekat ini kita beri kode DM.04.03. Selanjutnya untuk ijazah perkuliahan ini kita letakkan di sekat yang berbeda karena jenjang pendidikannya yang berbeda juga. Kita letakkan di satu sekat yang lain dan sama seperti yang tadi di pojok kanan atas kita beri kode PP.03.00. Setelah kita beri tanda di pojok kanan atas, kita gabungkan dan kita masukkan ke satu map yang sama. Setelah memasukkannya ke sini, karena ketiga arsip itu merupakan memiliki subjek yang sama yaitu pendidikan, maka di map ini kita beri label atau subjek pendidikan dan nanti kita letakkan di tempat penyimpanan arsip atau filling segment. Itu berguna untuk memudahkan kita dalam penemuan kembali arsip. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam merancang skema klasifikasi arsip. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.